Itu yang sangat saya rasakan, yang sangat berat gitu loh. Jadi ketika seorang suami ya, saya waktu itu kita berdoa, sholat, selesai sholat terus berdoa, kok seperti Masya Allah. tertutup gitu loh. Jadi seperti kok doa itu tidak berlanjut ya, gitu. Malah bayangannya bayangan yang lain gitu, yang membuat saya tuh sesak, membuat saya tuh menangis istilahnya. Dan harus pada saat itu kan saya harus paksakan diri gitu. Meskipun saya baru kembali dari lokasi syuting pukul 2, pukul 3 pagi gitu sampai rumah gitu mandi. Nah, pagi itu saya harus benar-benar saya harus bangun gitu. Gitu untuk supaya kita bisa berkomunikasi. Cuma sekedar ya kan duduk di meja makan gitu habis subuh, jadi kita ngobrol gitu. Ya mungkin 15-30 menit tapi suasana kehangatan itu bersama istri dan anak-anak itu yang selalu kami paksakan hadir di rumah gitu. Dalam kondisi capek sekalipun. Apapun, karena saya juga dulu pernah bernazar gitu. Ketika itu secapek apapun kondisi saya, anak saya datang melompat di atas badan saya akan bangun dan cium dia. Masya Allah. Iya, jadi itu udah saya nazarkan gitu dari rumah. Inilah teman-teman, bahwa inilah sikap dengan hati. Sikap dengan hati, senyum dengan hati, melayani istri dengan hati, menyambut anak dengan hati. Betapa Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti semua tidak akan ada gunanya. Harta tidak ada gunanya, anak tidak ada gunanya, istri tidak ada gunanya, suami tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah hati yang bersih. Bahwa kita bahagia di akhirat karena kita membawa hati. Suami akan bahagia ketika membawa hati, istri akan bahagia ketika membawa hati. Sekarang mengapa kok banyak KDRT? Karena banyak keluarga kehilangan hati. Mengapa banyak istri menderita di rumah? Karena banyak suami ternyata hanya menyikapi istri sebagai benda, sebagai makhluk jasmani, tapi tidak disentuh hatinya. Mengapa banyak suami tidak merasa nyaman di rumah? Karena banyak istri hanya menyikapi suami hanya dengan jasmaninya. Yang terjadi hanyalah sentuhan jasmani ke jasmani, tapi tidak ada sentuhan hati. Kita belajar dari Bang Teddy, Masya Allah. Terima kasih Bang Teddy, luar biasa. Syekh, mungkin saya tambahan. Ya subhanallah, disebut dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mawaddatan wa rahmah, itu urusan hati. Masalah mawaddah wa rahmah itu dalam hatinya. Berarti kalau perasaan dalam hatinya hilang, gak ada gunanya rumah tangga itu. Hilang, hancur, habis. Yang cantik ada lebih cantik daripada dia gitu. Tapi itu yang menarik. Sebelum datang ke rumah, ingin makan sesuatu, sudah siap, ternyata sudah siap di situ. Itu namanya tawasulul qulub. Masya Allah. Jadi masalah hati sudah connect. Jadi sudah siap semuanya. Kalau sudah hatinya, jadi yang susah jadi mudah. Di sini gak ada salah faham. Sudah connect, sudah beres semuanya. Yang repot saya istrinya connect sama HP-nya. Suami pulang dia sibuk dengan HP. Betul. Nah itu pernah terjadi dalam hidup, misalnya Bang Teddy pulang, istri sibuk dengan HP-nya, atau ternyata dia begitu Teddy pulang disambut. Gimana Bang Teddy? Pasti disambut alhamdulillah. Ada perasaan-perasaan apa Bang Teddy sebelum almarhumah wafat? Kalau perasaan atau tanda itu jauh harinya mungkin tidak ya, tapi 3 hari terakhir lah, 3 hari terakhir sebelum beliau itu wafat, itu yang sangat saya rasakan, yang sangat berat gitu loh. Jadi ketika seorang suami ya, saya waktu itu kita berdoa, sholat, selesai sholat terus berdoa, kok seperti Masya Allah, tertutup gitu loh. Jadi seperti kok doa itu tidak berlanjut ya, gitu. Malah bayangan yang lain gitu, yang membuat saya tuh sesak, membuat saya tuh menangis istilahnya. Dan harus pada saat itu kan saya harus menanggung semuanya sendiri tanpa harus anak-anak tahu dan orang lain tahu gitu loh. belum Jadi, pernah sebelumnya ya? wah,
Belum pernah. Saya belum pernah bayangkan adalah 3 hari itu adalah posisi hidup saya adalah yang terendah yang pernah saya alami gitu loh. Jadi kacau, memang kacau sekali gitu. Jadi bahwa tanda-tanda itu diberikan aja rasa, melalui rasa gitu yang tidak tenang selama 24 jam terus menerus gitu. Ya. Apa di antara mungkin pesan-pesan istri kepada Bang Teddy mungkin? Kalau itu sih selalu buat saya yang paling saya garis bawahi adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga, anak-anak, menjaga hubungan dengan kerabat maupun saudara. Jadi itu yang jangan sampai pecah lah. Kalau almarhumah tuh maunya tuh ya seperti itu terus. Dan yang kami selalu bangun adalah komunikasi. Jadi di pagi hari setelah subuh atau malam hari sebelum tidur tuh kami selalu bangun komunikasi gitu loh. Tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang apapun saja gitu. Masya Allah, ini perhatikan satu kata kunci dari Bang Teddy bahwa ketika kita menyikapi seseorang, sikapi dengan sepenuh hati. Bahwa hidup menjadi bermakna ketika kita menghargai istri kita dengan sepenuh hati. Banyak suami hanya ngasih nafkah, tapi ternyata tidak menyertakan hatinya. Jangan-jangan ini rahasia. Mengapa, bagaimana seorang istri begitu cinta pada suami, begitu baik pada suami, karena sang suami menyikapi istri dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد أجمعين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم اكتب السعادة لكل زوجين اللهم اكتب السعادة لكل زوجين اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم وردنا إليك ردا جميلا اللهم اجمعنا ومن نحب في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.